kalinya di 91 hari Bima Suci. Dalam perjalanan menuju Bali, 4 prajurit Angkatan Laut mendapatkan kenaikan pangkat. Para taruna mengikuti ujian kompetensi. Mulai dari ujian tulis, ujian wawancara, dan ujian teknis. Pada pelayaran kali ini, saya dan Calvin menjajal memanjat tiang tinggi, memacu adrenalin menuju puncak tiang Trengginas. Gila keren! Peran parade, lambung kanan. Taruna dan seluruh awak KRI Bima Suci 945 melakukan peran parade lambung kanan saat berpapasan dengan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 di perairan Flores. Charles Memo! Jaya! Charles Memo! Jaya! KRI Bima Suci akan singgah lebih lama di Bali sebelum pulang kandang ke Pangkalan Komando Armada 2, Surabaya. Setelah 84 hari pelayaran, akhirnya KRI Bima Suci tiba di tanah air dan sandar di Dermaga Timur, Pelabuhan Benoa, Bali. Komandan Lanal Denpasar Kolonel Marinir Dewa Nyoman Gede Rakesusilo menerima laporan kedatangan Satgas KRI Bima Suci. Sajian tari pendet, Bali, menyemarakan kedatangan awak kapal. Pejabat Forkopimda setempat dipimpin Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, juga hadir menyambut kedatangan Satgas Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida, Angkatan 69. General Suling Gita Jala Taruna, Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-69, dalam rangka Latek Kartika Jalakrida tahun 2022. Bergerak seirama, dipimpin oleh PJS Tambar Mayor 1, Sersan Mayor 2 Taruna Teknik, Ariananda, PJS Tambar Mayor 2, Sersan Mayor 2 Taruna Elektronika. Gita Jala Taruna langsung menampilkan genderang suling display statis di pinggir dermaga untuk para tamu undangan. Pelayaran panjang selama 7 hari dan ujian panjang yang telah mereka tempuh tidak mengurangi semangat para taruna. Mereka memberikan tampilan terbaiknya. Satu sosok di balik setiap tampilan memukau genderang suling Gita Jala Taruna adalah Kapten Laut Pelaut Muhammad Yusuf Juniardi. Saya Kapten Laut Pelaut Muhammad Yusuf Juniardi, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-57 tahun 2012. Jabatan saya dalam pelayaran Kartika Jalakrida ini sebagai perwira pengasuh genderang suling dan perwira pengasuh kesenian. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai perwira pengasuh genderang suling dan perwira pengasuh kesenian dalam menyiapkan taruna dalam tampilan setiap sandar dalam pelayaran Kartika Jalakrida. Pak Yusuf dulu letting berapa sih di AL? Saya letting 57 atau angkatan 2012. Oh, 2012 ya. Ketika di AL, ketika di resimen, sempat bermain genderang suling pasti kan? Kita pasti main. Nah, posisinya apa dulu? Angkatan saya bermain sebagai tambur mayor atau mayoret. Wah, jadi leader ya? Iya. Wah, keren. Gimana rasanya dulu menjadi tambur mayor itu? Menurut saya sebuah kebanggaan, sebuah pembelajaran besar bagi saya bagaimana cara memimpin. Jadi seorang perwira muda, saya belajar memimpin lebih banyak dilatih pada saat terampil. Dulu ketika KJK, di mana dulu pelayarannya? Pelayaran pada saat saya KJK pada tahun 2010 saya melaksanakan pelayaran KJK di Eropa. Wah, jadi tampil sebagai tambur mayor di Eropa ya? Siap. Wah, luar biasa sekali. Aksi genderang suling hari ini masih terus berlanjut. Setelah display statis di kantor Gubernur Bank Indonesia Bali, genderang suling Gita Jala Taruna melanjutkan kirab sejauh 3 km. Kirab kali ini adalah kirab ketiga sepanjang pelayaran Kartika Jalakrida. Sebelumnya, kirab genderang suling dilakukan di kota Kinabalu, Malaysia, dan Tual, Maluku.
Komandan KRI Bimasuci dan Palaklat Letkol ikut mengawal jalannya kirab keliling kota. Penampilan genderang suling di Bali memukau ribuan warga yang menyaksikan di kanan kiri barikade. Kirab berakhir di Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon, Denpasar, Bali. Di depan Monumen Bajra Sandi yang jadi simbol perjuangan rakyat Bali ini, para taruna masih semangat mempersembahkan display. Wakil Gubernur Bali, Chok Aceh, turut menyaksikan display penutup perjalanan Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida Angkatan 69 ini. Berakhir sudah tugas genderang suling Gita Jala Taruna dalam pelayaran Latek Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida tahun 2022 ini. 102 taruna terbaik telah menyelesaikan misi budaya melalui lebih dari 10 tampilan display dan kirab genderang suling yang tersaji dengan apik, menggelegar, dan memukau jutaan mata penonton, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selalu ada agenda open ship setiap kali sandar etape. Open ship di Bali adalah open ship yang terakhir dalam pelayaran latih Kartika Jalakrida Angkatan 69. Kapal dibuka untuk umum selama 2 hari. Masyarakat Bali datang berkeliling kapal dan dapat mengenal lebih dekat kapal layar latih Taruna Angkatan Laut yang telah keliling dunia ini. Orang tua dan kerabat taruna memanfaatkan momentum open ship ini untuk menjenguk putra-putri mereka. Hari kedua singgah di Bali, kami berpesiar. Teman-teman membawa kami melancong di wilayah Bali Selatan. Jika sebelumnya kami pesiar di negeri orang, kini kami pelesir di negeri sendiri. Nah, ini kita GWK. Jadi dari tempat kita masuk, kita lihat gimana kerennya GWK. Harga tiket masuk Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Rp125.000 per orang. Nah guys, kita sekarang akan masuk ke tiket harganya Rp125.000 per orang. Yuk masuk. Ada beberapa spot yang bisa kami singgahi di Taman Budaya seluas 60 hektar ini. Tebing-tebing kapur di area luas ini adalah Lotus Pond. Di tempat ini biasa digelar berbagai pagelaran seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional. Nah, kita akan masuk. Jadi ini gede banget lokasinya. Dan ini banyak banget tunjukkan seperti kesenian Bali, ada sampai tari-tarian. Jadi satu tempat yang dapat semua. Nah, jadi kalau kalian ke Bali harus main ke GWK, Garuda Wisnu Kencana, oke?
patung Dewi Laksmi di Plaza Kura-Kura. Lemparkan koin dan sampaikan harapan. Saya lempar ya koinnya. Di Plaza Wisnu, terdapat patung Dewa Wisnu. Dalam mitologi Hindu, Dewa Wisnu adalah manifestasi keagungan Sang Pencipta yang bertugas merawat alam semesta. Sampai juga di titik tertinggi GWK, terletak di 263 meter di atas permukaan laut. Patung utama yang kami cari, Garuda Wisnu Kencana. Seniman Bali, Inyoman Nuarte, menciptakan patung ini sejak tahun 1993. Patung ini menjadi patung terbesar di dunia dan monumen tertinggi ketiga di dunia. Tinggi patung mencapai 122 meter. Kemegahan karya seni ini jadi landmark Pulau Dewata, Bali, yang termasyhur di dunia. Malam hari kami bergeser ke sekitar Jalan Legian, Kuta, Bali. Kami mampir di Monumen Peringatan Bom Bali. Secara kebetulan, pengunjung sedang memperingati 20 tahun tragedi Bom Bali. Tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Atmosfer kesedihan terasa menyelimuti tempat ini. Teriring doa dan karangan bunga bagi korban aksi terorisme keji ini. Tragedi Bom Bali pertama terjadi pada 12 Oktober 2002 di kawasan Legian, Bali. Aksi teror ini menewaskan 202 nyawa manusia dari 22 negara. Saya berdiri di Ground Zero, tempat 20 tahun silam tragedi Bom Bali. Rasanya cukup sedih melihat banyak kenangan, cerita yang terjadi pada masa lalu. Nah, di hari kedua kita sandar di etapa ke Bali, kita pesiar ke Legian Bali dan melihat hal yang terjadi. Cukup sedih membayangkan bagaimana kejadian brutal yang terjadi pada masa silam. Untuk mengenang semua korban ledakan bom terbesar di Bali ini, pemerintah Provinsi Bali meresmikan Monumen Bom Bali pada tahun 2004. Monumen ini sekaligus jadi pengingat perlawanan terhadap segala bentuk terorisme di Indonesia. Bali adalah pulau sejuta pantai, maka tak genap rasanya jika singgah di Bali tanpa berkunjung ke pantai. Salah satunya, Pantai Pererenan. Lokasinya di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini tergolong baru, namun sudah dipadati turis asing dan spot nongkrong, khas industri wisata Bali pada umumnya. Bagi pegiat surfing, tempat ini adalah wahana selancar yang mengasyikan. Salah satu hal yang menarik adalah menikmati senja sambil menyantap kudapan. Santai, karena di pantai. Saya, Sermanada Teknik Muhammad Pramono Mukti. Saya lahir di Surabaya, tanggal 5 April tahun 2002. Nah, sekarang kan kita belayarnya di KJK 91 hari. Apalagi kan kamu korps teknik, bisa dikatakan jantung mesin kapal itu adalah korps kamu. Gitu. Apa pembelajaran yang menurut kamu sangat penting dan menjadi bekal kamu? Jadi ketika kamu nanti selesai KJK, kamu melihat ini adalah hal yang penting, sehingga kamu nanti ketika lulus dari Angkatan 2, ini adalah suatu hal yang bisa menjadi pegangan kamu.
Pada dasarnya ketika latih pelayaran ini kita memantapkan di tiap-tiap kop masing-masing. Dari kop saya sendiri untuk pelayaran KJK ini bagaimana kita dapat belajar secara general maupun secara spesifik mengenai permesinan, mesin bantu dan lain sebagainya. Karena untuk melaksanakan kerja di mesin sendiri kan harus ada kerjasama tim dari pimpinan dan dari anggota. Jadi selain kita mencari pengetahuan, kita juga belajar bagaimana caranya berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim dari Kopsek itu sendiri. Meski hujan, koktail party Bali tetap berjalan. Ini adalah koktail party terakhir kami selama pelayaran Muhibah Duta Bangsa KJK 2022. Koktail party diawali dengan resepsi di dalam lounge room. Tamu undangan beramah tamah dan menyantap aneka hidangan. Segala tampilan di Bali menjadi sajian penutup kunjungan. Taruna tetap memberikan penampilan terbaiknya dalam kesenian kolaborasi Nusantara. 9 koktail party telah digelar di atas KRI Bimasuci selama pelayaran latih KJK tahun 2022. Malam perpisahan kali ini terasa syahdu dan haru. Tidak terasa bahwa pelayaran ini akan selesai dan kami pun akan segera pulang. Bali, semangat! Karena setelah berapa ya? 80 hari lebih kita berlayar. Akhirnya kita kembali ke Indonesia dan kota pertama yang kita injak di Indonesia setelah berkelana Bali. Kami sandar di Bali ini cukup lama karena ini Bali ini merupakan tujuan terakhir sebelum kembali ke Surabaya. Mungkin dimaksudkan untuk sedikit menikmati sisa-sisa pelayaran sebelum pelayaran ini selesai. Gitu. Wah, ini etapa yang paling ditunggu, tapi diartikan juga sebagai etapa yang paling sedih secara pribadi. Kenapa? Karena ketika berlayar 91 hari, minggu pertama tuh rasanya lama sekali. Tapi sekarang ini sudah memasuki hari terakhir pelayaran. Dan etapa Bali adalah etapa puncak dari pelayaran kita ini. Esok, kami 3 jurnalis Kompas TV akan menghadirkan 91 hari Bimasuci episode terakhir. Dari titik mula kami berangkat, Surabaya.